Bab 5 Tantangan. Setelah sebulan, di tengah malam, di puncak gunung yang tinggi di dalam hutan, ada kilatan cahaya hijau, dari kejauhan tampak seperti bintang yang turun di puncak gunung. Untuk mencegah fenomena abnormal yang disebabkan oleh kultivasi ditemukan, Chen Xia menggunakan alasan mengumpulkan tumbuhan untuk berlatih di hutan pegunungan terpencil, agar dapat menyerap lebih banyak energi spiritual, dan dapat merasakan angin dan guntur antara langit dan bumi. Dia naik ke di puncak gunung. Saat ini, awan di atas puncak gunung bergolak, dan angin kencang. Kadang-kadang, guntur dan kilat menyambar dari awan, dan guntur dan kilat jatuh lurus ke bawah, menghantam puncak gunung, seolah-olah membelah puncak gunung terbuka secara umum. Fenomena yang mencengangkan ini disebabkan oleh latihan Chen Xiang tentang seni ilahi Azure Dragon. Angin kencang, guntur, dan kilat semuanya disebabkan oleh latihannya sepanjang hari. Pada saat ini, guntur dan kilat menghantam tubuhnya, yang tidak hanya membuat tubuhnya marah, tetapi juga memungkinkannya untuk menyerap kekuatan guntur dan kilat yang kuat ke dalam tubuhnya. Perilaku seperti ini dapat digambarkan sebagai gila. Orang harus tahu bahwa guntur dan kilat adalah fenomena langit yang paling merusak di alam. Bahkan petarung berkekuatan tinggi yang telah melangkah ke ranah seni bela diri nyata tidak berani menghadapinya dengan santai, tetapi Chen Xiang kultivasi seni ilahi Azure Dragon membutuhkan penggunaan langit dan bumi. Adegan aneh ini berlangsung hingga tengah malam, dan wajah Chen Xiang yang terdistorsi karena penderitaan perlahan pulih. Pakaian di tubuhnya telah robek, dan masih banyak bekas luka hitam dan berasap yang terbakar. Namun, ada cahaya biru menyinari bekas luka itu, dan cahaya biru sedang memperbaiki luka dengan aura atribut kayu yang kuat. Apa rasa sakit kecil ini? Aku ingin menjadi lebih kuat. Chen Xiang mengepalkan tinjunya erat-erat, berteriak di dalam hatinya, menahan gelombang sambaran petir, menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit, membiarkan guntur dan kilat meredam tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari keterampilan ilahi, itu tidak hanya dapat memicu penglihatan, tetapi juga memungkinkan tubuh menahan serangan guntur dan kilat, sehingga membuat tubuh fisik lebih kuat. Beberapa hari berlalu, tubuh Chen Xiang sepertinya disambar petir. Pada saat ini, dia telah menyelesaikan tempering tubuh dasar. Chen Xiang membuka matanya, dan dua sambaran petir keluar dari mata tegas itu, yang benar-benar mencengangkan. Keterampilan ilahi adalah keterampilan ilahi, dan itu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan seni bela diri biasa. Hanya dalam 1 bulan, saya telah memasuki seni bela diri biasa tingkat ke-5. Saat ini, dia telah memasuki tingkat ke-5 dari alam bela diri fana. Chen Xiang melihat ke dalam pada 5 pusaran ki sejati di dantiannya. Selama mereka lebih kuat, dia bisa mengendalikan ki sejati seperti yang dia inginkan. Ini adalah pusaran ki sejati di tingkat ke-5 alam bela diri fana. Dia berusia 16 tahun dan memiliki kekuatan tingkat ke-5 dari alam bela diri fana, jadi dia dianggap jenius. Chen Xiang melihat zenki merah dan hijau yang muncul dari tangannya. Satu adalah zenki atribut api, dan yang lainnya adalah zenki atribut kayu. Itu menunjukkan bahwa dia sebelumnya telah menguasai seni ilahi Azure Dragon dan seni ilahi Suzaku. Pada saat ini, Chen Xiang hanya merasa bahwa dia dilahirkan kembali. Apakah itu tubuh fisik atau energi sejati? Mereka sangat kuat, lagi pula, itu adalah energi sejati yang terkondensasi dari budidaya kungfu ilahi, dan tubuh marah dengan budidaya kungfu magis. Baru pada saat itulah Chen Xiang mengerti mengapa keterampilan ilahi adalah keterampilan ilahi. Itu adalah keterampilan yang dapat membuat orang menjadi dewa. Aura di sini terlalu buruk. Jika kamu ingin maju pesat, kamu hanya bisa menggunakan pil. Sekarang kamu bisa melepaskan api energi sejati. Kamu bisa mulai belajar alkimia, Su Meiyao berkata kepadanya melalui transmisi suara. Su Meiyao dan Bai Yuyo juga berharap agar Chen Xiang dapat tumbuh dengan cepat, sehingga mereka dapat memulihkan kekuatan mereka sesegera mungkin.
Situasi tanpa kekuatan membuat mereka merasa takut. Yo, bukankah ini Tuan Shen? Alkemis jenius dari keluarga Yao menantangmu, mengatakan bahwa dia akan bersaing denganmu dalam alkimia dan seni bela diri. Chen Xiang baru saja melangkah ke gerbang keluarga Shen ketika dia melihat seorang pria dengan wajah penuh. Bocah sombong itu berkata kepadanya. Tantangan? Kapan itu terjadi? Chen Xiang terkejut, dia telah keluar selama lebih dari 10 hari. Bocah itu berkata dengan senyum menghina, jadi kamu tidak tahu, kami pikir kamu bersembunyi karena kamu takut. Ini terjadi 10 hari yang lalu, siapa yang membuat tunanganmu jatuh cinta pada kejeniusan keluarga Yao? Sekarang kamu sial. Chen Xiang memiliki keinginan untuk memukuli seseorang, tetapi dia menahannya, dan berkata sambil tersenyum, Shen Zhenhua, apakah kamu masih ingat bahwa aku melemparkanmu berkeping-keping ketika kamu masih kecil? Mungkinkah kamu datang ke sini sekarang untuk melihatku membodohi dirimu sendiri? Nama pemuda ini adalah Shen Zhenhua, dia adalah putra dari pemimpin cabang keluarga Shen. Ada banyak cabang keluarga Shen, tersebar di seluruh kerajaan Nanu, dan para pemimpin itu juga sangat kuat. Mereka hanya akan berkumpul di villa keluarga Shen ini untuk beberapa hal penting. Wajah Shen Zhenhua penuh amarah, tetapi dia menahan diri dan mencibir, tentu saja saya datang untuk melihat bagaimana Anda dikalahkan oleh kejeniusan keluarga Yao. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda kehilangan tunangan yang tampak seperti peri itu. Setelah selesai, Shen Zhenhua tertawa dan pergi. Chen Xiang mendengus, dan segera pergi mencari ayahnya. Dalam perjalanan pulang, dia mendengar bahwa sesuatu terjadi pada keluarga Shen, sehingga para pemimpin cabang itu akan kembali. Taman Tianhu, dalam sebuah penelitian. Chen Xiang berlari dengan tergesa-gesa, dan buru-buru bertanya, Ayah, kakek telah pensiun dari posisi ketua klan, apakah ini benar? Shen Tianhu tampak serius, mengangguk dan berkata, benar. Kakekmu telah pensiun, dia harus pergi untuk melihat untuk sekte seni bela diri itu. Para pemimpin cabang keluarga Shen akan tiba di sini satu demi satu untuk bersaing memperebutkan posisi ketua klan. Pengunduran diri. Kepala keluarga Shen berarti bahwa seorang ketua klan baru akan dipilih, dan banyak hal mungkin terjadi. Terjadi pada saat itu, karena selama bertahun-tahun, telah terjadi banyak pertengkaran tentang pemilihan ketua klan keluarga Shen, dan cedera tidak dapat dihindari. Menjadi ketua klan dari keluarga seni bela diri, mampu memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki sumber daya yang melimpah adalah sesuatu yang akan diperjuangkan oleh banyak orang dengan putus asa. Ayah Chen Xiang juga akan memperebutkan posisi ketua klan, dan Chen Xiang pasti akan terlibat saat itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan, itu akan sangat berbahaya. Posisi ketua klan keluarga Shen tidak pernah diwariskan, itu semua diperoleh melalui persaingan. Lagi pula, ini adalah dunia di mana kekuatan adalah hal yang paling penting. Hanya dengan menunjukkan kekuatan yang kuat orang lain dapat diyakinkan. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjadi kepala keluarga Shen, Anda dapat meyakinkan orang lain dengan paksa. Chen Xiang melihat bahwa wajah Chen Tianhu serius, dan dengan hati-hati bertanya, Ayah, apakah itu sulit? Chen Tianhu menghela nafas pelan, dan berkata, sangat sulit. Akan ada beberapa orang yang akan bersaing dengan saya untuk mendapatkan posisi ketua klan, dan ada 2 di antaranya. Kakak adalah yang paling aku khawatirkan. Jangan bicarakan ini, kejeniusan keluarga Yao telah menantangmu, pergi dan tolak dia. Menolak? Chen Xiang tidak pernah berpikir untuk menolak sejak dia mengetahui tentang tantangan itu. Dia sekarang adalah seorang seniman bela diri di tingkat kelima dari alam bela diri fana, dan dia juga memiliki kekuatan magis. Karena dia memupuk kemampuan Dewa Tai Chi untuk menahan napas, jadi Chen Tianhu tidak dapat menemukan bahwa putranya maju dengan pesat. Ayah,
Aku tidak boleh membiarkan keluarga Sue dan keluarga Yao meremehkanku. Aku ingin bertarung. Tatapan Chen Xiang tegas, dengan niat bertarung dalam dirinya mata, dan zengki yang tebal dan murni tiba-tiba muncul dari tubuhnya, yang membuat pupil Chen Tianhu menyusut, dan hatinya terkejut. Dia tahu dari kepolosannya bahwa putranya tidak seperti dulu lagi. Shen Tianhu bisa memikirkan apa yang pasti terjadi pada putranya, tetapi dia tidak bertanya terlalu banyak. Dia juga sangat senang melihat putranya menjadi lebih kuat. Chen Tianhu meletakkan tangannya yang besar di bahu Chen Xiang, dan tertawa keras. Ayah mendukungmu, kamu harus memberitahu kejeniusan keluarga Yao apa yang ada di balik langit. Chen Xiang tertawa datar. Ayah, bisakah kamu mendukungku dengan sejumlah uang? Meskipun Chen Tianhu sangat kuat, dia juga menghabiskan banyak uang untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dan membantu Chen Xiang mengumpulkan pil. Jadi dia melarang Chen Xiang menghabiskan uang tanpa pandang bulu. Gunakan. Aku ingin membeli obat mujarab untuk ditanam. Chen Xiang berbisik, matanya berputar. Menanam elisir adalah pekerjaan yang membutuhkan banyak pengalaman dan membutuhkan perawatan yang cermat. Umumnya, orang yang menanam elisir juga alkemis, dan mereka semua adalah lelaki tua berambut putih. Sangat jarang bagi orang muda untuk menanam elisir ya, satu tidak memiliki pengalaman, tetapi seseorang tidak memiliki kesabaran. Anda harus tahu bahwa beberapa ramuan bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk matang. Itu juga pertama kalinya Chen Tianhu melihat seorang anak remaja ingin menanam ramuan, tetapi dia melihat mata Chen Xiang bersinar dengan percaya diri, jadi dia dengan enggan mengeluarkan tas penyimpanan. Jika kamu bercanda, aku akan menghancurkan pantatmu dan membuatmu merasa seperti duduk di bangku adalah mimpi buruk selama sebulan. Chen Tianhu tersenyum muram, membuat Chen Xiang bergidik. 3.000 uang roh? Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk menggandakan 3.000 uang roh, jangan minta uang kepada saya di masa depan. Chen Tianhu mengeluarkan tiket uang roh yang dibuat khusus. Chen Xiang mengambilnya sambil tersenyum, dan berkata, jangan khawatir, saya seorang pria yang akan menjadi alkemis termuda dari keluarga Shen. Chen Tianhu terkejut, dia secara alami tahu bahwa Chen Xiang saat ini bukan lagi Chen Xiang tanpa pembuluh darah spiritual, dia juga diam-diam bersukacita di dalam hatinya, jika itu masalahnya, itu akan membuat keluarga Shen semakin kuat. Anda harus tahu bahwa keluarga Shen tidak menghasilkan seorang alkemis selama bertahun-tahun. Chen Tianhu tertawa terbahak-bahak, kalau begitu keluar dan buat masalah, jika Anda tidak menemukan beberapa trik untuk saya, Anda hanya menunggu untuk dipukuli. Saya akan membantu Anda menanggapi keluarga Yao. Bab 6 Api Ki Sejati. Seni Dewa Azur Dragon yang dibudidayakan Chen Xiang adalah atribut kayu, dan Azur Dragon Truki yang mengandung kekuatan hidup yang agung sangat membantu pertumbuhan elisir, belum lagi bahwa ada keterampilan tambahan yang disebut Naga Saliva dalam seni ilahi Azur Dragon yang berspesialisasi dalam penanaman obat-obatan. Setelah melakukan kungfu air liur naga, cairan ajaib dapat dipadatkan melalui Qi Qinglong di dalam tubuh, dan penggunaan cairan itu dapat mempercepat pertumbuhan ramuan. Dan skill magis Suzaku yang dia latih bisa mengeluarkan api, yaitu api yang dikeluarkan dengan melatih skill magisnya, jadi alkimia tentu saja tidak menjadi masalah. Seni Dewa 4 Gajah berisi semua yang ada di dalamnya, dan ada banyak metode ampuh yang tidak dapat dipraktikkan karena Chen Xiang tidak cukup kuat. Chen Xiang sekarang memiliki 3.000 Great Spirit Coins, yang setara dengan 300.000 Little Spirit Coins, tetapi ini tidak cukup untuk membeli pil pencuci sumsum tingkat menengah fana. Dapat dilihat betapa mahalnya pil itu, dan itu pasti bukan sesuatu yang bisa dimakan prajurit biasa. Hal yang sama berlaku untuk ramuan termurah. Hanya ada satu tempat di seluruh kota Crouching Tiger yang berspesialisasi dalam penjualan pil, dan itu adalah Paviliun Lingdan. Ini adalah bangunan 4 lantai. Ada juga sebuah manor dengan tanah seluas 100 hektar di belakang paviliun, yang merupakan sebuah tempat yang didedikasikan untuk menumbuhkan ramuan.
Meskipun paviliun pil roh bukan kekuatan gaya keluarga, itu juga tidak lemah. Ada banyak master di dalamnya. Kebanyakan dari mereka duduk di paviliun pil roh demi pil, dan alkemis di dalamnya diperlakukan seperti leluhur. Bagaimanapun, elisir sangat langka, tetapi manfaatnya sangat besar, dapat meningkatkan basis kultivasi seniman bela diri, meningkatkan kekuatannya, dan membuat tubuhnya lebih kuat. Chen Xiang datang ke paviliun pil roh, dan ada aroma obat yang menyegarkan di mana-mana di dalamnya, membuat orang yang membeli pil di sini merasa sangat segar. Ada banyak counter di sini, dan setiap counter menjual pil yang berbeda, ada yang hanya menjual obat mujarab, dan ada juga yang hanya menjual obat mujarab. Sebelum Chen Xiang datang, Su Meiyao menyuruhnya untuk memulai pelatihan dari ramuan paling dasar, jadi dia berencana untuk menyempurnakan pil tempering tubuh, tingkat rendah tingkat fana terlebih dahulu. Pil jenis ini murah dan mudah dijual, satu pil bernilai sekitar 700 koin daling, dan sangat membantu bagi orang-orang di bawah tingkat keempat dunia seni bela diri. Tuanku, obat mujarab ada di sana, dan tempat ini khusus menjual obat mujarab. Seorang wanita manis di konter berkata dengan senyum di wajahnya. Tidak banyak orang di paviliun pil roh, dan Chen Xiang sangat mencolok saat berjalan di dalamnya, tetapi sikap orang-orang di paviliun pil roh sangat baik, bahkan jika mereka melihat pakaian sederhana Chen Xiang, mereka akan melakukannya. Jangan pernah meremehkannya, karena ada penampakan di Spirit Pill Pavilion ada banyak orang tersembunyi yang biasanya terlihat sangat biasa. Saya ingin membeli beberapa bibit pil pelangsing tubuh halus, apakah Anda tahu apakah ada yang dijual di sini? Chen Xiang berjalan mendekat dan bertanya pada wanita cantik itu. Sangat sedikit orang yang datang untuk membeli bibit, karena tidak banyak orang yang mampu menanam elisir, dan mereka yang mampu menanam umumnya perlu membelinya. Karena kebanyakan dari mereka berafiliasi dengan kekuatan besar dan bertanggung jawab. Untuk merawat mereka kebun obat dan alkimia adalah karakter yang ditawarkan sebagai harta karun di satu sisi, dan mereka jarang keluar dan berjalan-jalan. Wanita itu sedikit terkejut, tetapi tetap dengan senyum manis, dia berkata, tentu saja, ada 4 jenis bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil tempering, dan harganya sama. Bibitnya lebih murah, 100 koin spiritual. Bahan obat yang dibutuhkan dan adalah rumput roh hijau, bunga sari darah, bunga suanming, dan rumput daun roh. Chen Xiang memikirkannya, dan berkata, beri aku 5 bagian. Satu set adalah 400 koin spiritual, dan 5 bagian adalah 2000. 3.000 koin spiritual yang diberikan Chen Tianhu kehilangan lebih dari setengahnya sekaligus. Wanita itu terkejut lagi, dia tidak bisa memikirkan tuan muda manapun di kota Crouching Tiger yang mulai berlatih seni ramuan di usia muda, dan juga tahu cara menanam obat. Tunggu sebentar, aku akan pergi dan mengambilkannya untukmu. Wanita itu tidak khawatir Chen Xiang akan bercanda dengannya. Ada juga orang yang bercanda di paviliun pil roh, tetapi konsekuensinya sangat serius. Yo, siapa ini? Seorang pemuda tampan dengan pakaian putih mewah dan memegang kipas lipat berjalan menuruni tangga, menatap Chen Xiang dan berkata dengan nada menghina. Lantai atas paviliun Lingdan menjual pil bermutu tinggi, dan yang bisa naik adalah VIP paviliun Lingdan. Mungkinkah matamu tumbuh di pantatmu, dan penismu tumbuh di mulutmu? Buka matamu dan bicara omong kosong, Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata. Pemuda itu adalah Shen Zhenhua, dia seumuran dengan Chen Xiang, dan dia juga orang dengan bakat tinggi. Dia telah memasuki tingkat keempat dari alam bela diri fana pada usia muda, dan akan memasuki tingkat kelima dari alam bela diri fana. Wajah Shen Zhenhua segera menjadi hijau. Chen Xiang, saya akui bahwa Anda sangat kuat ketika Anda masih muda, tetapi Anda tidak memiliki pembuluh darah spiritual, sekarang saya dapat membunuh Anda dengan 1 tangan. Chen Xiang sekarang berada di tingkat kelima dari Mortal Martial Realm. 4 tidak peduli seberapa kuat orang yang berat, dia pasti bukan lawannya,
tentu saja, dia hanya menganggap kalimat ini sebagai lelucon. Ini Chen Xiang? Cucu dari kepala keluarga Shen? Dikatakan bahwa dia bisa memasuki tingkat ketiga dari alam bela diri fana tanpa urat spiritual. Sepertinya ini semua ditumpuk dengan pil. Gadis di belakang Shen Zhenhua memandangnya dengan jijik. Dia melirik Chen Xiang. Chen Xiang mengenali wanita ini. Dia adalah putri dari tuan kota Crouching Tiger. Burung dari bulu benar-benar berkumpul bersama. Saya tidak berharap putri tuan kota menjadi begitu dangkal dan bersama pria seperti itu, kata Chen Xiang dengan senyum setengah hati, dan kemudian mengabaikan mereka. Sekarang dia telah memiliki kekuatan absolut, dia telah diejek selama bertahun-tahun. Bekerja keras untuk mendapatkan kekuatan, jauh lebih dewasa daripada anak laki-laki dan perempuan yang kompetitif dalam hati. Melihat bahwa Chen Xiang menoleh dan mengabaikan mereka, baik Shen Zhenhua dan gadis itu sedikit marah, dan Shen Zhenhua ingin menunjukkan pusat perhatian di depan putri tuan kota, jadi dia berjalan menuju Chen Xiang. Tuanku, ini bibit ramuan yang kamu inginkan. Wanita itu berjalan mendekat dan mengeluarkan banyak kantong kertas dari kantong penyimpanan. Chen Xiang benar-benar datang untuk membeli bibit elisir. Ini membuat Shen Zhenhua sedikit terkejut, tetapi dia tersenyum menghina. Chen Xiang, kamu tidak memiliki pembuluh darah spiritual, jangan mencoba menanam ramuan. Jangan bilang kamu ingin menjadi seorang alkemis, itu terlalu lucu. Meskipun tidak banyak orang di paviliun, ada beberapa, dan mereka semua sangat pendiam. Saat ini, mereka mendengar bahwa seseorang tanpa nadi spiritual akan menjadi seorang alkemis, jadi mereka tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Reputasi Chen Xiang tidak kecil di kota, lagi pula kakeknya adalah ketua klan, dan ayahnya adalah tokoh terkenal, tetapi dia adalah satu-satunya yang tidak memiliki urat spiritual, sehingga banyak orang selalu menghela nafas ketika berbicara tentang kepala keluarga Shen atau Chen Tianhu. Chen Xiang tetap diam, dan setelah membayar uang, dia mengambil bibit ramuan itu, menutup mata semua orang, dan tepat ketika dia akan pergi, Shen Zhenhua mencibir dan berkata, itu hanya sia-sia, tidak peduli bagaimana banyak obat mujarab digunakan, itu akan sia-sia. Chen Xiang mengernyit, mengatakan bahwa dia tidak memiliki pembuluh darah spiritual, itu hanya beberapa kata menggoda, tetapi dia tidak tahan untuk mengatakan bahwa dia adalah pemborosan di depannya. Ketika semua orang melihat anak-anak keluarga Shen berkelahi, mereka semua senang, karena mereka tahu ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Chen Xiang berbalik dan menatap Shen Zhenhua yang bersemangat tinggi. Dia membuka kelima jarinya, dan melihat bola api tiba-tiba keluar dari telapak tangannya, dan nafasnya membakar melonjak ke sekitarnya. Dalam sekejap mata, banyak orang merasa bahwa mereka seperti berada di kapal uap. Di paviliun Lingdan, ada beberapa orang dengan mata ganas, mereka semua tahu bahwa nyala api semacam ini luar biasa, dan itu pasti nyala api yang sangat bagus untuk alkimia. Shen Zhenhua, apakah kamu berani mencoba api energi sejati yang dilepaskan oleh sampahku? Chen Xiang tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan suaranya dingin. Api ki sejati hanya dapat dipadatkan dengan melatih keterampilan langka dan khusus, dan terlebih lagi, seseorang dilahirkan dengan kemampuan untuk mengubah ki sejati menjadi api. Shen Zhenhua sangat dekat dengan Chen Xiang, pada saat ini, dia sudah dipenuhi keringat panas, begitu pula wanita cantik di konter, yang membuat pakaian tipis seluruh tubuhnya basah oleh keringat harum, menguraikan lekuk tubuh yang menggoda. Nyala api yang kuat ini mengejutkan semua orang di paviliun Lingdan, dan mereka tercengang. Bab 3 Sue Xian Xian.